Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu shadaqatan mannanin. Sementara Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah tidak akan menerima sedekah dari tukang ungkit-ungkit. Orang tukang ungkit-ungkit sedekahnya itu tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah. Wa indi annal manna lahu asrun wa maghrisun wa huwa min ahwadil qalbi wa sifatihi. Menurut saya mannuh atau ngungkit-ngungkit itu punya pokok dan punya tempat menanam. Tetap menanam rasa ngungkit-ngungkit itu. Ngungkit-ngungkit itu menurut saya, kata Imam Ghazali, adalah termasuk sifat-sifat hati. Termasuk sifat kondisi hati dan sifat hati. Tsumma yatafarra'u alaihi ahwalun zahiratun 'ala lisani wal jawarihi. Kemudian dari sifat yang ada di hati itu akan mencabang, akan muncul sikap-sikap yang tampak di lidah dan di anggota-anggota tubuh. Fa asluhu ayyara nafsahu muhsinan ilaihi wa min iman alaihi wa haqquhu ayyara al-faqira muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi azza wa jalla minhu alladhi huwa dhuhratuhu wa najatuhu minan nar. Pokok atau dasar daripada ungkit-ungkit itu ialah dasarnya pada asal usulnya adalah merasa dirinya orang yang berbuat baik kepada orang miskin itu. Dan dia yang memberi nikmat kepada orang fakir miskin itu. Mestinya wahaku itu mestinya dia merasa bahwa orang fakir itulah yang berbuat baik kepada dirinya, kepada yang bersedekah itu. Kenapa harus merasakan seperti itu, bahwa yang orang fakir yang berbuat baik kepada dirinya ialah karena hak Allah, si fakir itu mau menerima dari dirinya, yang mana itu hak itu menjadi penyebab sucinya dia dari dosa, menyebabkan dia si kaya yang bersedekah itu bisa selamat dari api neraka. Wa annahu law lam yaqbalhu la baqiya murtahanan bihi. Dan dia harus merasakan bahwa seandainya orang fakir itu kalau tidak mau menerima sedekah dia itu, maka dia akan tetap selalu tergadaikan dengan haknya itu, terkatung-katung karena sedekahnya tidak diterima oleh orang fakir itu. Fahagu ayataqallad minhum minatal faqir idh ja'ala kafahu naiban anillahi azza wajal fi qabdi haqqillahi ta'ala azza wajal. Qala Rasulullah sallallahu inna sadaqata taqu biyadillahi azza wajalla qabla an taqu ala yadis sa'il. Jadi si kaya yang bersedekah itu mestinya dia harus merasa punya beban anugerah, punya beban jasa dari seorang fakir itu. Orang fakir yang berjasa kepada si kaya itu. Kenapa? Karena telapak tangan orang fakir itu dia jadikan sebagai wakil Allah, pengganti Allah Ta'ala di dalam menerima hak-hak Allah Azza wa Jalla. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu jatuh di tangan Allah sebelum jatuh di tangan orang yang ngemis, orang yang minta. Fala tahaqqaq annahu musallimun ila Allah azza wa jalla haqqahu wal faqiru akhidun min Allah rizqahu ba'da sayruratihi ila Allah azza wa jalla. Jadi dia si kaya itu harus yakin bahwa dia menyerahkan kepada Allah, hak-haknya dia serahkan kepada Allah, perasaannya harus begitu. Sedangkan orang yang miskin itu menerima dari Allah setelah diterima oleh Allah, diterima oleh orang fakir miskin itu. Walau kana alaihi haqqun lil insan, walau kana alaihi dainun li insanin fa ahala bihi 'abdahu
aw khadimahu alladhi huwa mutakaffilun birizqihi lakana i'tiqadu mu'addid daini qawan al-qabidi tahta minnatihi safahan wa jahlan. Seandainya ada orang punya hutang kepada seorang manusia, kemudian dia yang punya hutang itu mengalihkan hutangnya, menyuruh nagih kepada budaknya. Itu hutang saya kamu tagih ke budak saya itu, ke pembantu saya. Yang mana dia yang menyuruh nagih ke budaknya itu adalah orang yang bertanggung jawab soal nafkah rezeki si budak, si pembantu itu. Seandainya demikian ya keadaannya, maka meyakini orang yang bayar hutang, yaitu budak itu, yang budak membayar hutang atas nama tuannya, bosnya itu, meyakini bahwa yang menerima, artinya yang nagih hutang itu adalah di bawah jasa daripada budak itu. Berarti perasaan itu, keyakinan itu adalah suatu kedunguan, kesintingan, bodoh itu. Fa'inal muhsina ilaihi wal mutakaffilu birizqihi. Sebab orang yang berbuat baik kepada dirinya itu adalah orang yang menanggung, orang yang bertanggung jawab rezekinya, yaitu tuannya atau bosnya. Fama huwa fa'innahu yaqdi alladzi lazimahu. Adapun si budak yang bayarkan hutang itu, dia hanyalah sebagai orang yang membayar apa yang menjadi kewajiban tuannya, yang menjadi kewajiban tuannya. Bi syira'i ma ahabbahu fa wasa'in fi haqqi nafsihi, dengan membeli barang-barang yang dia sukai. Fawasa'in fi haqqi nafsihi. Jadi si budak ini adalah beramal, berusaha, bekerja demi kepentingan dirinya. Falam yamunna bihi ala ghairihi. Jadi si budak ini tidak beranugerah, tidak memberikan jasa apapun kepada orang lain, sebab dia di bawah kendali sayyidnya, tuannya. Wa mahma arafa al-ma'ani ats-tsalatsata allati dzakarnaha fi fahmi wujubi zakati aw ahadaha lam yara li nafsihi muhsinan illa ila nafsihi imma bi badri malihi idharan li hubbillahi ta'ala aw tadhahiran li nafsihi an radiyatil bukhri aw syukran ala ni'matil mali dalaban lil mazidi. Apabila orang yang kaya itu, orang yang bersedekah itu tahu makna-makna rahasia, tiga rahasia, tiga makna yang saya sudah terangkan di dalam memahami kenapa zakat itu wajib, atau salah satu dari misteri kewajiban zakat itu dia tahu, maka pasti dia tidak akan merasa dirinya orang yang berbuat baik kepada orang fakir miskin. Malahan dia hanya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bisa dengan cara menyerahkan kekayaannya kepada orang miskin, kepada orang fakir miskin, demi memperlihatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau demi mensucikan dosanya, dirinya dari dosa kehinaan menjadi orang pelit, orang bakhil, atau karena mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, karena ingin ditambah rizkinya, nikmatnya oleh Allah. Wa kaifa makana fala muamalatah bainahu wa bainal faqiri hatta yara li nafsahu muhsinan ilaihi. Jadi apapun kondisinya, apapun alasannya, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan si miskin, si fakir, sehingga dia merasakan dia berbuat baik kepada orang fakir miskin. Tidak, sebab dia tidak berbuat apapun kepada orang fakir miskin. Jadi jangan sok hebat, sok berjasa kepada orang fakir miskin. Wa mahma hasala hadzal jahlu bi ar'a nafsu muhsinan ilaihi tafarra'a minhu fi ala dhahirihi ma dzikra fi ma'nal manni wa huwa at-tahaddusu
bihi wa idharuhu wa talabul mukafaati bihi bisyukri alaihi wa du'ai wal khidmati wa tawqiri wa ta'zimi wal qiyami bil huquqi wa taqdimi fil majalisi wal mutaba'ati fil umuri. Apabila kebodohan akan rahasia-rahasia sedekah itu dia rasakan dalam hatinya, dia merasa ada kebodohan dalam menilai dia bersedekah. Caranya apa? Gambarannya dia bodoh itu ialah dia merasa dia berbuat baik kepada orang fakir miskin. Apabila punya perasaan seperti itu, maka muncullah di dalam dohir, di fisiknya, di tubuhnya apa yang disebutkan di makna ungkit-ungkit itu. Apa itu? Yaitu bercerita ke orang lain bahwa dia bersedekah kepada si fulan. Itu kemudian memperlihatkan, dipublikasikan sedekahnya. Kemudian dia minta balasan dari orang fakir miskinnya, dan dengan berterima kasih minta didoakan, minta dilayani, minta dihormati, diagungkan, minta melakukan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, dan minta ditaruh di depan di majelis-majelis. Dia minta ada di depan sebagai tokoh di pertemuan-pertemuan itu. Kalau sudah merasa dirinya berbuat baik seperti itu, kan muncul sikap-sikap seperti itu. Wal mutaba'ati fil umuri, dan ingin diikuti segala urusannya, dia tunduk pada si kaya itu. Fa hadhihi umurun kulluha samaratul minnati. Semua itu perilaku seperti itu semuanya adalah buah daripada rasa punya jasa. Jadi jangan pernah merasa punya jasa. Perasaan seperti itu karena merasa punya jasa, maka bersikap seperti itu kepada orang yang dia sedekahi.